Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hobi Belajar. Kali ini kita akan membahas materi di bab keempat ya, di semester ganjil ini, materi yang terakhir, bab terakhir tentang teks hasil observasi. Nah, sebelum Bapak menjelaskan materi pada hari ini, jangan lupa untuk mengabsen terlebih dahulu di Google Classroom kalian masing-masing ya, di postingan Google Classroom, bukan di kolom komentar, serta siapkan buku pasket kalian, buku catatan untuk mencatat materi pada hari ini tentang teks hasil laporan observasi. Nah, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel Hobi Belajar supaya kalian bisa mendapatkan informasi pembelajaran maupun video tutorial yang lainnya. Nah, selalu jaga jarak, gunakan masker jika kalian berada di luar rumah. Oke, jika kalian sudah menyiapkan buku catatan serta buku paket kalian, kita langsung saja membahas materi mengenai mengidentifikasi dan menyimpulkan isi teks hasil laporan observasi. Nah, materi yang pertama yang kita bahas adalah tentang KD terlebih dahulu. Nah, KD yang akan kita bahas pada hari ini yaitu KD 3.7 dan 4.7 mengenai mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca ataupun diperdengarkan. Yang 4.7-nya menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca dan didengar. Oke, inilah materi yang akan kita bahas pada hari ini. Selalu disimak dengan baik, dan jika kalian menemukan hal yang penting, tolong dicatat ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ketika kalian menyimak materi ini, kalian diharuskan dapat menemukan ciri umum dari laporan hasil observasi. Yang kedua, bisa menemukan informasi dari teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, menemukan gagasan pokok teks hasil observasi yang kalian baca maupun kalian dengar. Yang keempat, yang terakhir ini, kalian harus bisa menyimpulkan isi dari teks laporan hasil observasi yang kalian baca maupun kalian dengar. Oke, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Tolong disimak dengan baik. Oke, materi yang pertama, seperti biasa, Bapak menyediakan sebuah teks. Kalian membaca teks hasil observasi ini mengenai objeknya, yaitu tentang bunga anggrek bulan. Oke, silakan dibaca terlebih dahulu. Nah, gimana sudah dibaca teks bunga anggrek bulan ini? Nah, kalau dengan membaca saja kalian sudah pasti otomatis mendapatkan informasi yang kalian baca tadi. Nah, tentang teks ini informasinya mengenai tentang bunga anggrek bulan yang tentang bla 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 misalnya. Nah, itu informasinya sudah kalian dapatkan ya. Juga di dalam teks ini ya, kalau kalian tidak bisa menemukan secara langsung informasi yang terdapat dalam teks ini, kalian bisa membuat sebuah pertanyaan seperti kalian membuat unsur-unsur berita ya. Nah, sama. Oke, kita bahas yang pertama, ciri umum teks laporan hasil observasi. Ada yang tahu ada berapa ciri umum dalam teks hasil observasi? Ya, ada tiga ciri umumnya. Yang pertama itu terdapat adanya fakta, karena observasi di sini berhubungan dengan fakta yang kita kumpulkan di lapangan yang sesuai ya, yang sesuai dengan kenyataan. Nah, karena teks observasi di sini adalah teks hasil pengamatan, jadi kalian itu harus melakukan pengamatan terlebih dahulu sebelum membuat teks hasil observasi. Nah, orang yang melakukan pengamatan itu disebut observer ya.
Sedangkan hasilnya itu adalah teks hasil observasi. Yang kedua itu adalah sistematis. Teks observasi di sini harus disusun secara runtut sesuai dengan strukturnya, ya. Yang ketiga itu harus menggunakan bahasa baku karena di sini bersifat resmi, ya, menggunakan bahasa yang resmi supaya bisa dibaca orang banyak, ya, karena ini teksnya adalah teks laporan. Oke, ini untuk ciri-ciri umum. Nah, dalam ciri-ciri umum di sini berhubungan dengan teks bunga anggrek bulan tadi, kalian bisa menentukan mana sih yang termasuk ke dalam fakta, mana sih sistematisnya, mana sih yang termasuk ke dalam bahasa bakunya. Nah, contohnya akan Bapak berikan seperti ini. Tolong disimak dengan baik. Nah, ciri umum dalam teks bunga anggrek bulan tadi, ya, yaitu ada fakta, sistematis, dan bahasa baku. Fakta yang disajikan di dalam teks berikut sesuai dengan fakta sebenarnya tentang bunga anggrek bulan. Karena bunga anggrek bulan itu dalam teks itu menjelaskan bunga anggrek bulan. Sistematis. Nah, bagian sistematis, teks yang disajikan sesuai dengan sistematis, berurutan dengan penjelasan di awal berupa pengertian objek, ya. Tadi ada bunga anggrek bulan merupakan, ya, yang berupa definisi umum, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan bagian berupa deskripsi bagian hingga penjelasan manfaat berupa deskripsi manfaat. Inilah yang dimaksud dengan struktur dalam teks observasi. Jadi dituliskan ataupun dijelaskan dengan sistematis dari struktur bagian yang pertama hingga bagian yang terakhir. Bahasa baku. Teks ini disajikan dengan penggunaan bahasa baku yang baik. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan bahasa asing harus dicetak miring. Nah, kalau dalam penulisan bahasa Indonesia, kalau terdapat dalam sebuah teks menggunakan bahasa asing atau bahasa lain selain bahasa Indonesia, itu harus ditulis miring, ya. Seperti contoh anggrek bulan atau Phalaenopsis ambilis. Nah, yang Phalaenopsis ambilis ini ditulis dengan huruf miring, tidak boleh tegak, ya, karena ini menggunakan penghabisian kata berasal dari bahasa asing. Oke, ini dalam menentukan ciri umumnya, ya, ciri umum dalam teks hasil observasinya. Beginilah cara menentukan ciri umum dalam sebuah teks, ya. Yang selanjutnya, menemukan informasi dari teks hasil observasi. Nah, ada berapa sih cara untuk menemukan informasi dalam teks hasil observasi? Ada berapa? Ada tiga, yaitu yang pertama adanya sebuah data. Kalian harus mengumpulkan data dulu yang sesuai dengan isi teks itu, yang sama, ya. Yang kedua, itu ada bagian tempatnya di mana sih melakukan objek penelitian tersebut atau objek pengamatan tersebut ataupun objeknya terletak di mana, ya. Yang ketiga, waktu yang terdapat di dalam teks itu. Inilah untuk menemukan informasi dari sebuah teks observasi, ada data, tempat, dan waktu. Nah, kalau kalian sulit untuk menemukan seperti ini, kalian juga bisa membuat seperti pertanyaan dalam unsur berita, bisa juga, ya, yang menggunakan 5W+1 atau adik Simba, ya, yang bisa kalian gunakan adalah apa, siapa, mengapa, bagaimana, dan di mana maupun mengapa. Salah satunya bisa kalian gunakan. Kalau kalian ingin menggunakan data, tempat, dan waktu juga lebih mudah, ya. Bisa juga kalian menggunakan beberapa unsur tanya seperti ini, ada apa, siapa, mengapa, kapan, dan bagaimana, ya. Ini bisa kalian gunakan juga untuk menemukan informasi dalam sebuah bahan bacaan teks observasi. Nah, contohnya, ya, kita ambil contoh, salah satu contohnya seperti ini. Nah, informasi dalam bunga anggrek itu kita harus olah dulu mana sih yang termasuk dalam bagian data, mana yang termasuk ke dalam bagian tempat maupun waktu. Karena di dalam teks hasil observasi anggrek bulan tidak
ditemukannya penjelasan mengenai waktu, maka di bagian ini waktunya kosong. Nah, cuman ada data dan tempat saja. Nah, informasi di bagian data anggrek bulan atau Phalaenopsis amabilis adalah tanaman dalam salah satu suku bunga berbunga banyak yang juga ditetapkan sebagai puspa pesona Indonesia yang berasal dari genus Phalaenopsis. Yang kedua, anggrek bulan merupakan jenis anggrek Phocidacea yang mempunyai ciri khas kelopak bunga yang lebar. Yang ketiga, cara budidaya anggrek bulan termasuk mudah, hanya dengan menyetek atau penyebaran biji. Media yang dapat digunakan dapat berupa arang kayu, serabut kelapa, atau potongan batang pohon, genting, ataupun batu bara. Ini informasi yang terkait dengan hasil teks laporan observasi yang tadi tentang anggrek bulan. Nah, tempatnya nih, ini bisa kalian tanya juga ya. Anggrek bulan berasal dari Asia Tenggara. Di mana sih tempat anggrek bulan itu berasal? Nah, anggrek bulan berasal dari Asia Tenggara. Jawabannya terdapat di situ, ya. Dan dapat ditemukan di seluruh dunia kecuali di benua Antartika. Anggrek bulan pertama ditemukan di Maluku dan termasuk tumbuhan epifit. Nah, di mana sih tempat anggrek bulan itu ditemukan? Nah, di Maluku. Jawabannya dari situ. Kalau kalian membuat sebuah pertanyaan, disitulah jawabannya. Berarti itu termasuk dalam sebuah informasi yang perlu kalian ambil, ya. Begitu juga di bagian data maupun waktu. Nah, inilah cara menemukan atau langkah-langkah menemukan sebuah informasi dalam teks hasil laporan observasi. Nah, yang selanjutnya tentang menyimpulkan isi teks hasil observasi. Nah, yang pertama itu otomatis sebelum menyimpulkan, kalian harus membaca terlebih dahulu isi teks itu secara keseluruhan. Nah, yang kedua, setelah kalian membaca, kalian menentukan mana sih gagasan utama di setiap paragraf dalam teks observasi tersebut. Ya, biasanya terletak di bagian kalimat utamanya. Ya, kalau kalian menemukan kalimat utamanya, berarti disitulah gagasan utamanya berada. Yang ketiga, setelah kalian menemukan gagasan utama tadi di setiap paragraf, kalian bisa menyimpulkan isi dari teks laporan hasil observasi itu sesuai dengan gagasan utama yang kalian temukan di dalam teks laporan hasil observasi. Nah, inilah materi kita pada hari ini. Ya, semoga kalian bisa mendapatkan materi ini dengan baik, ya, menyimak dengan baik. Jangan lupa untuk dicatat, ya. Jangan lupa untuk melakukan absen online, ya. Oke, Bapak Iri, pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.